Al-Ghazali memberikan definisi tentang qalb. Menurutnya, lafaz qalb memiliki dua pengertian, yaitu pertama adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusama, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali, dan kalbu itu tempat melahirkan jiwa yang bersifat hewani serta tempat asalnya. Makna kedua adalah sangat lemah lembut, pembimbing rohaniah yang memiliki dengan kalbu yang serupa yang berupa jasmani ini ketergantungan kepada anggota-anggota badan dan sifat-sifat yang disifati kelemah lembutan. Itulah hakikat manusia yang mengerti, yang alim, penceramah, pencari ilmu, pahala dan ganjaran. Qalb menurut Al-Ghazali yang akan menyerap ilmu tentang Allah Ta'ala, yang akan diberi ganjaran atau pahala pada akhirat, serta tempat terdapat ilmu mukasyafah atau ilmu spiritual. Menurut Al-Ghazali, akal dan qalb merupakan entitas yang sama dan berkedudukan di hati. Qalb diibaratkan sebagai istana, sedangkan akal adalah rajanya. Indra. Al-Quran mengajak manusia untuk menggunakan indra dan akal sekaligus dalam pengalaman manusia, baik yang bersifat fisik maupun metafisik, karena indra dan akal saling menyempurnakan. Ali Abdul Azim berpendapat bahwa kedua sumber ilmu tersebut tidak terpisah dan tidak berdiri sendiri. Sebagaimana pemahaman mazhab empiris dan rasionalisme, Allah Ta'ala selalu menyeru manusia untuk menggunakan nikmat indra dan akal secara simultan. Orang-orang yang mengabaikan indra dan kalbunya maka akan tersesat dan jauh dari kebenaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci mati hati mereka dan hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Fakultas indra yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, manusia harus berupaya memelihara indra mereka dan menggunakannya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan agamanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dari ayat-ayat tersebut tampak jelas bahwa Al-Quran telah menempatkan tanggung jawab yang berat atas fakultas indra dan kaitannya sebagai sumber ilmu. Begitu juga dengan hati, yang sama-sama diminta pertanggungjawabannya, karena keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan dalam menerima ilmu. Panca indera lebih menguasai manusia menurut Al-Ghazali merupakan hal yang bersifat fitrah. Manusia lebih menerima dan mengikuti konklusi panca indera dan khayal, karena panca indera ada terlebih dahulu daripada akal yang baru hadir dan diterima apabila akal memiliki posisi yang kuat dan dapat menguasai panca indera dan waham.
Menurut Al-Ghazali, panca indera merupakan sarana penangkap pertama yang muncul dari dalam diri manusia, disusul dengan daya khayal yang menyusun aneka bentuk susunan dari partikular yang ditangkap indera. Kemudian tamyiz yang menangkap sesuatu di alam empirik sensual di sekitar usia 7 tahun. Kemudian disusul oleh akal yang menangkap hukum-hukum akal yang tidak terdapat pada fase sebelumnya. Panca indera diibaratkan sebagai tentara kalbu yang disebar ke dunia fisik sensual dan beroperasi di wilayahnya masing-masing, dan laporannya berguna bagi akal. Yang paling dominan di antara panca indera tersebut menurut Al-Ghazali adalah indera penglihatan. Penutup. Objek ilmu dalam epistemologi Islam tidak semata-mata menjangkau realitas fisik, namun ia juga mengakui status ontologis dari hal-hal metafisik. Sumber-sumber ilmu dalam epistemologi Islam terdiri dari: yang pertama wahyu berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan yang kedua akal dan kalbu, yang ketiga indera. Sedangkan proses memperoleh ilmu dalam Islam terkait erat dengan peran jiwa manusia dan diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu persepsi indera, akal sehat, dan intuisi, serta berita yang benar. Dalam epistemologi Islam, wahyu Allah Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu tertinggi, sehingga nilai ilmiah dari wahyu tersebut harus diletakkan pada tempat yang mestinya dan tidak boleh diceraikan dari sains atau ilmu. Bab 7. Prinsip-prinsip dasar epistemologi Islam. Pendahuluan. Persoalan mendasar yang membelit berbagai wacana pemikiran Islam saat ini sesungguhnya mencerminkan krisis epistemologis. Oleh karena itu perlu dipaparkan dan diuraikan kembali prinsip-prinsip atau usul dan dasar-dasar atau mabadi epistemologi Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandukan dan berlandasan kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Mengetahui itu tidak mustahil. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya dan keterbatasan yang ada padanya, setiap manusia sesungguhnya dan pada hakikatnya dapat mengetahui dan mengenal, memilih dan memilah, membedakan, menilai dan menentukan mana yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang betul dan yang keliru, yang sehat dan yang sakit, yang sejati dan yang palsu, yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang busuk, yang bagus dan yang jelek, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang berguna dan yang berbahaya, yang membawa kebaikan dan yang menimbulkan kerusakan, sebagaimana juga dapat diketahui, dimengerti, dan dibedakan apa yang dimaksud dengan iman, kufur, petunjuk, dan kesesatan, jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang, keadilan dan kezaliman, cahaya dan gulita, kepatuhan dan kedurhakaan, ketakwaan dan kefasikan, keberuntungan dan kerugian, dan lain seterusnya. Penting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan dalam pernyataan di atas adalah kapasitas manusia lahir dan batin, mental dan spiritual, dengan segala bentuk dan rupanya. Adapun keterbatasan merujuk kepada keterbatasan intrinsik manusiawi maupun ekstrinsik non manusiawi. Keterbatasan yang meskipun ada, namun tidak sampai berakibat menggugurkan nilai kebenaran maupun keabsahan atau validitas pengetahuan itu. Sedangkan kondisi normal yang dimaksud adalah keadaan seorang yang sempurna dan sehat, fisik dan mentalnya, jasad maupun ruhnya, dan terutama sekali akal dan hatinya. Maka dengan kata lain, mengetahui itu tidak mustahil. Jadi bukan seperti yang sering diklaim oleh kaum sofis, relativis, skeptik, dan agnostik, serta para penurut dan pembeonya hingga ke akhir zaman. Dalam hal ini keyakinan dan pendirian kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah disimpulkan secara ringkas dan akurat oleh Imam An-Nasafi dalam kitab Aqaidnya. Maksudnya, hakikat
kuiditas atau esensi segala sesuatu itu tetap, tidak berubah, sehingga segalanya bisa diketahui dengan jelas. Manusia bisa dibedakan dari monyet, ayam tidak bisa disamakan dengan burung, roti dengan batu, atau akar dengan ular. Demikian pula hal-hal tersebut di atas, semuanya tidak mustahil untuk diketahui dan dimengerti, dapat dibedakan dan bisa dijelaskan. Firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 9, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Menunjukkan bahwa mengetahui itu tidak mustahil. Mengetahui secara konseptual dan proporsional. Adapun yang Anda ketahui pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada yang masih tahu hanya berupa ide atau konsep, misalnya konsep tentang orang, binatang, batu, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada yang sudah berbentuk kalimat pernyataan atau ungkapan, contohnya kalimat tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Setiap yang hidup termasuk saya pasti akan mati, air laut asin, dan sebagainya. Mengetahui secara konseptual tersebut, tasawur yang dengannya Anda bisa mengidentifikasi apakah objek yang melintas di depan mata itu manusia atau binatang, terlepas dari berbagai ciri-ciri atau atribut yang ada padanya maupun kategori-kategori lainnya. Sebab apapun warna kulitnya, walau bagaimanapun keadaannya, tak peduli di mana serta kapanpun yang dinamakan manusia, ia tetap manusia juga, tetap bisa dibedakan dan binatang, batu, pohon, dan objek-objek lainnya. Pengetahuan jenis kedua adalah gabungan beberapa konsep dasar tadi. Kombinasi konseptual ini disebut tasdik, yakni pernyataan yang memuat nilai kebenaran dan merupakan pengakuan kebenaran. Jika para ulama usul fikih menamakannya khabar. Jika para ulama usul fikih menamakannya khabar, maka dalam istilah logika modern, tasdik kurang lebih sama dengan proposisi. Dari mana kita mengetahui? Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara, dengan apa, atau dari mana masalah-masalah tersebut bisa diketahui dan dipastikan. Meminjam formulasi diskursus filsafat modern, how is knowledge possible? Jawabnya melalui 3 sumber, yaitu persepsi indera, proses akal sehat, serta intuisi hati, dan melalui informasi yang benar. Sebagaimana disinyalir dari dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian surat Qaf ayat 37. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya serta menyaksikannya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan mayoritas jin dan manusia untuk isi neraka jahanam, karena mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami, mereka mempunyai mata namun tidak dipergunakan untuk melihat, dan mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 46, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi serta mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengannya dapat mendengar? Memang sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 138, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 15, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dan Allah dan kitab yang memberi penjelasan. Persepsi indrawi meliputi yang 5 plus indera ke-6 yang disebut al-his al-mustarak atau sensus komunis, yang menyertakan daya ingatan atau memori, daya penggambaran atau imajinasi, dan daya estimasi. Proses akal mencakup nalar dan alur pikir. Dengan nalar dan alur pikir ini Anda bisa berartikulasi, menyusun proposisi, menyatakan pendapat, berargumentasi, melakukan analogi, membuat keputusan, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya dengan intuisi kalbu, seseorang dapat menangkap pesan-pesan gaib, isyarat-isyarat ilahi,
menerima ilham, fath, khasyaf, dan sebagainya. Sumber lain yang tidak kalah pentingnya adalah khabar shadiq yang berasal dan bersandar pada otoritas. Sumber khabar shadiq apalagi dalam urusan agama adalah wahyu yang diterima dan diteruskan, yakni ditransmit dan ditransfer sampai ke akhir zaman. Mengklasifikasi ilmu pengetahuan. Karena apa yang kita ketahui dapat diekspresikan dalam bentuk pernyataan atau proposisi, maka berdasarkan sumber-sumber tersebut di atas, pengetahuan kita dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, pengetahuan berupa proposisi atau pernyataan yang menunjuk objek persepsi indrawi, seperti pengetahuan kita tentang madu rasanya manis. Kedua, berupa ungkapan yang menunjuk hal-hal yang kita ketahui secara a priori, seperti setengah lebih besar daripada seperempat. Ketiga, pernyataan yang mewakili intuisi, pengalaman mistik, visi spiritual atau supernatural, seperti pengetahuan yang diberikan kepada nabi dan orang-orang saleh. Keempat, pernyataan yang memuat berita wahyu yang didengar, diriwayatkan atau dinukil dan sumber-sumber otoritatif. Dalam berbagai ilmu, pernyataan seperti tersebut di atas itu ia juga dinamakan dalil. Di samping itu sudah barang tentu terdapat pemilihan lain. Misalnya, klasifikasi pengetahuan berdasarkan objek kajian ilmu Al-Quran, ilmu syariah, ilmu hadis, ilmu bahasa dan sastra, ilmu alam, ilmu matematika, ilmu teknik berdasarkan tujuan finalnya, ilmu dunia dan ilmu akhirat, serta berdasarkan fokus kajian atau spesialisasinya. Khabar shadiq, klasifikasi dan otoritasnya. Mengapa hanya khabar shadiq yang diakui sebagai sumber ilmu? Mengapa tidak semua informasi bisa dan atau harus diterima? Lantas kapan proposisi, statement, informasi, pernyataan, ucapan, pengakuan, kesaksian, kabar mesti ditolak? Apa patokan dan ukurannya? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini telah dirumuskan oleh para ulama ahli hadis dan usul fikih. Secara umum, khabar dalam arti berita, informasi, cerita, riwayat, pernyataan, ucapan, dan sebagainya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan nilai kebenarannya, yaitu khabar benar dan khabar palsu. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa pemilihan ini perlu diperjelas lagi dengan kriteria dengan sendirinya, yakni tanpa diperkuat oleh sumber lain dan dengan yang lain, yakni dengan didukung dan diperkuat oleh sumber lain. Nah, berdasarkan ini mereka memilah kabar menjadi tiga. Yang pertama sudah pasti benar, baik yang diketahui benarnya secara pasti, yaitu kabar mutawatir dan pengetahuan, maupun yang diyakini dan dinyatakan benar setelah diteliti, diuji dan dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, yang sudah pasti dusta atau palsu atau salah atau keliru, baik yang diketahui salahnya secara pasti dan langsung maupun yang diketahui dengan jalan pembuktian. Dan yang ketiga, yang tidak dapat dipastikan benar ataupun salah, yaitu kabar dan sumber yang tidak diketahui sama sekali asal usulnya atau tidak jelas sumbernya. Termasuk di sini kabar yang mengandung kemungkinan benar namun belum pasti benar, maupun yang mengandung kemungkinan dusta, palsu, salah meski belum tentu dusta, palsu, salah. Imam An-Nasafi telah menjelaskan bahwa yang termasuk khabar shadiq ada dua. Pertama, khabar mutawatir yaitu informasi yang tidak diragukan lagi karena berasal dari banyak sumber yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta, dan oleh karena itu merupakan sumber ilmu yang pasti kebenarannya. Kedua, informasi yang dibawa dan disampaikan oleh para rasul yang diperkuat dengan mukjizat. Informasi melalui jalur ini bersifat istidlali, dalam arti baru bisa diterima dan diyakini kebenarannya jika telah diteliti dan dibuktikan terlebih dahulu statusnya. Keterangan Imam An-Nasafi ini menggabungkan aspek kualitas dan kuantitas narasumber. Yang belum namun perlu sekali diterangkan adalah bagaimana cara meneliti dan membuktikan kebenaran suatu kabar, terutama jika kabar tersebut berasal dari satu sumber saja.
Maka klasifikasi kedua berdasarkan kuantitas sumbernya. Jika sumbernya banyak sehingga sama sekali tidak mungkin bohong atau salah, maka disebut mutawatir. Lalu jika sumbernya banyak, kasus hadis harus terdiri dari generasi kurun pertama dan kedua, namun tidak sampai ke derajat mutawatir, maka disebut khabar masyhur. Sementara jika sumbernya tiga orang atau lebih, maka disebut musyur. Adapun jika berasal hanya dan satu sumber saja, maka dinamakan khabar al-wahid atau khabarul ahad. Penting sekali diketahui bahwa tidak semua kabar dan orang banyak bisa serta-merta dianggap mutawatir, mengingat implikasi epistemologisnya yang sangat besar. Para ulama telah menetapkan sejumlah syarat sebagai patokan untuk menentukan apakah sebuah kabar layak disebut mutawatir atau tidak. Syarat pertama, para narasumbernya harus betul-betul mengetahui apa yang mereka katakan, sampaikan, atau laporkan. Jadi tidak boleh dan tidak cukup jika sekedar menduga-duga atau menerka, apalagi meraba-raba. Syarat kedua, mereka harus mengetahuinya secara pasti dan dalam arti pernah melihat, menyaksikan, mengalami, atau mendengarnya secara langsung tanpa disertai ilusi, distorsi, dan semacamnya. Oleh karena itu, klaim kaum Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam mati disalib tidak bisa diterima karena mereka telah dikelabui. Syarat ketiga, jumlah narasumbernya harus cukup banyak hingga tidak mungkin suatu kekeliruan atau kesalahan akan dibiarkan atau lops tanpa koreksi. Kritik narasumber. Berkenaan dengan khabar al-wahid atau ahad, para ulama juga telah menetapkan persyaratan yang cukup ketat, tidak hanya untuk narasumbernya, tetapi juga untuk isi pesan yang disampaikannya, plus cara penyampaiannya. Oleh karena itu, sebagaimana telah disinggung di atas, khabar ilmiah harus diklasifikasi juga berdasarkan kualitas sumber-sumbernya. Siapa reporter, informan, perawi, orang yang mengatakannya, lalu bagaimana kualifikasi secara otoritasnya. Diterangkan oleh Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani bahwa khabar al-wahid baru bisa diterima jika sumbernya memenuhi 5 syarat. Pertama, sumbernya harus seorang mukallaf, yaitu orang yang telah kena kewajiban melaksanakan perintah agama dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ucapan anak-anak di bawah umur atau yang belum balik atau omongan orang gila yang ngawur dan semacamnya tidak diterima. Syarat kedua, sumbernya harus beragama Islam. Konsekuensinya tidak diterima khabar, cerita, pernyataan, atau pendapat orang kafir, apakah ia Yahudi, Nasrani, atau yang lain-lain. Itulah sebabnya riwayat-riwayat Israiliyat disensor oleh para ulama. Ketiga, sang narasumber harus mempunyai adalah yaitu integrasi moral pribadi yang menunjukkan ketakwaan dan kewibawaan diri sehingga timbul kepercayaan orang lain kepadanya, termasuk dalam hal ini meninggalkan dosa-dosa besar dan menjauhi dosa-dosa kecil. Atas dasar ini, seorang yang fasik otomatis tidak mempunyai adalah, dan karena itu ucapan dan pendapatnya ditolak. Keempat, si narasumber diharuskan memiliki kecermatan dan ketelitian, tidak sembrono dan asal jadi. Syarat yang kelima, sang narasumber harus jujur dan terus terang, tidak menyembunyikan sumber rujukannya dengan cara apapun, sengaja maupun tidak sengaja, untuk memudahkan kita menyaring dan menampih khabar dan narasumbernya. Imam Abu Hatim Ibn Hibban telah memberikan daftar hitam 20 orang yang tidak layak diterima pernyataannya. Berikut perinciannya. Yang pertama, orang-orang zindiq, yaitu orang-orang yang zahirnya muslim namun sebenarnya kafir. Mereka ini sungguhnya sofis, skeptik, agnostik, atau bahkan ateis, namun berlagak seperti ulama yang ahli agama. Kerjanya sengaja menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, mengoceh dan menyesatkan orang lain. Yang kedua, orang-orang yang sengaja dan berani berdusta atas Rasulullah SAW dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, orang yang terang-terangan berdusta karena menganggap dusta itu boleh-boleh saja. Yang keempat, orang yang berdusta karena dan untuk kepentingan duniawi. Yang keenam, orang lanjut usia yang sudah kacau ingatannya. Yang ketujuh,
orang yang sok tahu dan menjawab apa saja yang ditanyakan kepadanya. Yang kedelapan, orang yang bukan pakar atau ahli di bidangnya. 9, orang yang mengajar dan buku karangan seseorang yang ia tak pernah berguru langsung kepadanya. 10, orang yang memutarbalikkan kabar dan menyamaratakan otoritas semua narasumber. Yang 11, orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh gurunya. Yang ke-12, orang yang mengajarkan apa yang didapatnya dan buku semata-mata. Yang ke-13, orang yang jujur namun sering keliru dan salah besar. Yang ke-14, orang yang namanya sering dimanfaatkan atau dicatut oleh anaknya atau juru tulisnya. Yang ke-15, orang yang tidak tahu kalau karya tulisannya telah atau sering dimanipulasi. Yang ke-16, orang yang pernah keliru tanpa disengaja kemudian menyadari kekeliruan tersebut akan tapi membiarkannya tanpa dikoreksi. Yang ke-17, orang fasik yang sering mengabaikan perintah agama dan banyak melanggar aturan agama secara terang-terangan. Yang ke-18, orang yang tidak menyebutkan sumber asal karena tidak pernah ditemuinya. Yang ke-19, orang yang mempropagandakan. Yang ke-19, orang yang mempropagandakan ajaran sesat. Dan yang ke-20, orang yang berdusta untuk menarik perhatian orang banyak dengan cerita, nasihat, atau ceramahnya. Kurang lebih 2 abad sebelum itu, Imam Malik bin Anas telah berkata, ada 4 orang yang ucapannya tidak usah dicatat. Yang pertama, orang bodoh yang sudah dikenal kebodohannya. Yang kedua, pengikut hawa nafsu yang sudah tersesat lalu mengajak orang lain kepada kesesatannya itu. Yang ketiga, orang baik-baik yang tidak paham apa yang diucapkannya. Yang keempat, orang yang berdusta berkenaan hadis Rasulullah SAW. Atas dasar inilah para ulama kemudian telah mengklasifikasi khabar seputar ucapan, perbuatan, dan keputusan Rasulullah SAW sebagai berikut. Dikatakan apabila rantai transmisinya jelas dan tidak terputus hingga ke Nabi SAW melalui sumber-sumber yang terpercaya, tidak terkenal atau tertuduh sebagai pendusta, tidak banyak salahnya, tidak ada kurang telitinya, tidak fasik, tidak meragukan, tidak ahli bid'ah, tidak lemah ingatannya, dan tidak sering menyalahi sumber lain yang lebih otoritatif, tidak terkenal. Jika syarat-syarat tersebut di atas kurang atau tidak dipenuhi, maka kabar yang bersangkutan disebut hasan atau dhaif, dan jika persyaratan itu sama sekali tidak terpenuhi maka disebut maudhu atau palsu. Setelah itu terdapat istilah khusus untuk kabar non sahih, misalnya marfu', yakni perkataan sahabat yang diriwayatkan dan diangkat sampai ke Nabi SAW. Kemudian mauquf, perkataan sahabat yang diriwayatkan terhenti tidak sampai kepada Nabi SAW. Kemudian mursal, perkataan seorang tabi'in yang tentunya tidak bertemu Nabi SAW namun mengatakan telah bersabda Nabi SAW dan tanpa perantara sahabat. Kemudian ada mudallas yang sumber asalnya tidak jelas, seperti jika seorang berkata bahwa kabar ini dan si A atau si A berkata bahwa si B berkata, tanpa ditegaskan apakah si B telah menyampaikan secara langsung kepadanya, karena bisa jadi dengan perantaraan seorang yang tidak terkenal. Kemudian ada mu'allaq, kabar yang diriwayatkan dengan tidak memakai isnad, baik karena ingin singkat, padat, padahal sanadnya ada, ataupun kadang memang diriwayatkan begitu saja tanpa isnad. Klasifikasi dan kritik berdasarkan isi. Selanjutnya, kabar ilmu juga harus diklasifikasi berdasarkan isi, pesan, dan arti yang dikandungnya. Para ulama usul menetapkan 3 syarat bagi diterimanya atau tidaknya suatu kabar ilmu ditinjau dan isi pesannya. Pertama, jika tidak mustahil adanya menurut akal sehat. Kedua, jika tidak sampai menyalahi secara kontradiktif keterangan nas yang jelas. Dan ketiga, jika tidak menyalahi apa yang telah disepakati oleh umat Islam. Adapun para ulama ahli hadis telah memilah kabar berdasarkan isi matannya sebagai berikut. Apabila terdapat cacat, kesalahan atau kekeliruan dalam ungkapan kata-katanya, maka disebut mu'allal.
Apabila terdapat interpolasi atau penambahan kata dan dalam susunan kalimat maka dinamakan mudraj. Dan apabila terdapat beberapa versi yang berbeda-beda pada ungkapannya maka dikatakan muttarib. Maka dikatakan muttarib. Masalah validitas dan sifat mengikatnya. Terakhir, klasifikasi khabar ilmu berdasarkan derajat validitas dan sifat mengikatnya. Untuk pemilahan ini dipakai kategori qat'i, jelas, gamblang, dan dhanni, berupa dugaan. Selanjutnya masing-masing dibagi lagi berdasarkan subut dan adalah, maksudnya signifikansi dan implikasinya. Dengan kriteria ini, kabar ilmu dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Pertama, yang sudah jelas otentisitasnya tidak diragukan lagi atau dipersoalkan lagi kebenaran sumbernya maupun makna serta maksudnya. Contohnya tentu saja Al-Quran kalamullah, ia sabit dan secara qat'i sebab telah diakui, dibuktikan dan dipastikan keteraturannya, disepakati dan diyakini oleh seluruh umat Islam bahwa redaksi ayat-ayatnya sebagaimana terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslim di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama, tanpa sedikit perbedaan pun dengan yang diterima oleh Nabi SAW dan Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan dasar pijakan. Al-Quran berstatus qat'i karena ayat-ayatnya dapat dengan mudah dipahami dan ditangkap maksudnya, termasuk dengan terutama ayat-ayat muhkamat baik yang menyangkut keimanan maupun hukum. Kedua, kabar yang sudah dibuktikan keashan dan kebenaran sumbernya namun belum atau tidak dapat dipastikan makna dan maksud yang dikandungnya. Contohnya ayat-ayat Al-Quran yang samar, alias mutasyabihat, atau kabar mutawatir yang berimplikasikan ganda atau salaf dan kalangan sahabat dan tabi'in. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Zaid bin Aslam, Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Dhahhak, Ibrahim An-Nakhai misalnya telah berpesan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu perhatikanlah dengan siapa kalian berguru dalam soal agama. Kalaulah diekspresikan dalam bahasa epistemologi kontemporer, pesan ini berarti ilmu harus dicari dan sumber-sumbernya yang otoritatif. Sumber tersebut harus berasal dari seseorang yang memiliki ilmu yang berasal dari pandangan hidup Islam yang terpancarkan dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam itu sendiri. Bab 8. Konstruk epistemologi Islam, telaah bidang fikih dan usul fikih. Pendahuluan. Dalam makalah ini penulis mencoba mengeksplorasi konstruk epistemologi Islam melalui telaah usul fikih. Pemahaman terhadap masalah ini sangatlah penting, mengingat saat ini begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pembaruan usul fikih sebagai pintu masuk untuk memperbarui tatanan hukum Islam. Tentu saja kita tidak bijak jika terburu-buru menolak begitu saja seruan ini, namun kita juga tidak seharusnya latah meninggalkan khazanah keilmuan Islam klasik sebelum memahaminya dengan baik. Kedudukan fikih dalam pemikiran Islam. Fikih menempati posisi penting dalam perkara peta pemikiran Islam. Ia merupakan salah satu produk par excellence yang pernah dihasilkan peradaban Islam. Ia bukan hasil adopsi apalagi ciplakan dari hukum Romawi seperti dikatakan sebagai orientalis, tetapi murni hasil kreativitas intelektual muslim yang sepenuhnya berakar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitu pentingnya fikih ini sampai ada yang mengatakan andaikan saja peradaban Islam bisa diungkapkan dengan salah satu produknya, maka kita akan menanamkannya sebagai peradaban fikih, sebagaimana Yunani diidentikan dengan peradaban filsafat. Joseph Scott menyatakan dalam sebuah truisme untuk mengatakan Islam sebagai agama hukum. Menurut Gibbs, hukum Islam fikih adalah the epitome of the true Islamic spirit, the most decisive expression of Islamic thought, the essential kernel of Islam.
Disebabkan oleh itu, banyak peneliti Islam yang berkesimpulan tidak mungkin untuk memahami Islam dengan baik tanpa pengetahuan komprehensif tentang fikih.